Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu pada perkuliahan analisis biomolekul ya. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai salah satu cara atau metode untuk memperbanyak, untuk menduplikasi, untuk mendeteksi gitu ya materi genetik, yaitu loop mediated isothermal amplification atau LAM. Ini kurang P jadi AMLI, jadi harusnya amplification ya, ini kurang P, nanti kita tambahi bersama-sama. Oke, sebagai pendahuluan, metode ini ditemukan oleh Notomi ya, orang Jepang. Kalau dari namanya ini bukan orang Jawa sepertinya. Sugunori Notomi gitu ya. Kayaknya orang Jepang. Ini orang Jepang ya. Ini dari Jepang pada tahun 2000. Nah, ini metode ini menjadi booming waktu itu bahkan hingga sekarang ya. Karena deteksi COVID pun sekarang ada yang memberikan alternatif menggunakan metode ini gitu ya. Kenapa LAM gitu ya? Dan apa itu LAM? Singkatannya Loop Mediated Isothermal Amplification. Ada kata-kata isothermal di sini. Iso itu nama kalau di bahasa atau diartikan artinya adalah sama, iso gitu ya. Isothermal. Berarti ini di suhu yang sama gitu. Di sini reaksi penggandaan DNA ini berbeda dengan PCR. Kalau PCR itu membutuhkan 3 suhu, kalau di sini ini membutuhkan satu suhu saja. Jadi hanya menggunakan suhu yang konstan saja di sini. Nah, reaksinya bisa disebut sebagai reaksi Strange displacement atau kalau strange ini adalah untai, displacement ini pemindahan gitu ya, pemindahan strand gitu ya. Kenapa dinamakan strange displacement? Nanti kita coba pahamkan melalui gambar. Nah, metode ini sensitif. Kenapa sensitif? Karena kalau di PCR, primernya itu dia menggunakan sepasang gitu ya. Kalau di lem ini minimal 4 sampai 6. Jadi ada 2 pasang sampai 3 pasang primer. Lalu relatif lebih mudah karena dia hanya menggunakan satu suhu gitu ya. Dan hemat waktu karena cuma menggunakan satu suhu. Kalau di PCR itu menggunakan 3 suhu ya, ada siklus gitu ya. Dalam 3 suhu itu dalam satu siklus itu kan pengkopiannya terjadi gitu ya. Pengkopian terjadi dalam satu siklus gitu. Nah, kalau di sini karena suhunya konstan, pengkopian tuh terjadi terus-menerus gitu. Dan di sini ini bisa dikombinasikan dengan reaksi reverse transcription ya untuk sampel RNA. PCR kan ada reverse transcription PCR ya. LAM ini juga ada reverse transcription LAM gitu ya. Bisa dikombinasikan juga sama dengan PCR. Nah, untuk primer LAM, tadi saya sampaikan, minimal ada 4 primer yang mengenali 6 urutan materi genetik. Minimal 4. Karena nanti di beberapa tahun kemudian, setelah tahun 2000 tadi, Notomi menemukan metode ini, nanti ditemukan LAM atau primer LAM yang lain, namanya loop primer gitu ya. Jadi ini menggunakan 6 kalau yang menggunakan loop primer. Tapi ini kita primer wajibnya dulu. Ada 4 primer yang mengenali 6 urutan materi genetik. Kok 4 gimana? Nah ini. 4 itu FIP, Forward Inner Primer, singkatannya ya. Ini dia sekuennya yang atas ini. Yang atas ini. F1C sama F2. Ini digabung. F1C itu mana? Nah ini misal ini ya. Ini target DNA itu ada yang merah ini. Yang akan kita perbanyak itu bagian ini gitu ya. Nah, F1C, F2C, F3C adalah urutan yang berada di sebelah kirinya atau di ujung 3 ya, mengarah ke ujung 3-nya di target DNA. Ini yang ada CC-nya. Sedangkan yang tidak ada C-nya itu F1, F2, F3 yang bawah atau pasangannya. Sedangkan nanti ada backward, kalau di PCR ada forward sama reverse ya, di sini ada forward sama backward. Nah, jadi reverse-nya ini digantinya istilahnya adalah backward. Backward primer ini sama, ini kodenya aja ya. B1, B2, B3, B1C, B2C, B3C.
Kenapa dinamakan berbeda seperti ini? Karena kita lihat ya, yang forward inner primer ini ada dua urutan, tetapi dia bukan urutan yang linear. Kita lihat dia ada F2, F2 itu ada yang di untai bawah, sedangkan F1C ini ada di untai yang atas. Dan ini urutannya begini. Ini ada maknanya nanti. Nanti ketika kita ke gambarnya ya, kenapa harus seperti ini, nanti ada maknanya. Lalu F3 primer, F3 ini pasangannya F3C gitu ya. Jadi F1C pasangannya nanti F1, F2 nanti pasangannya dengan F2C. Dengan yang backward juga sama ya, ada B3, B3 primer. Jadi F3 forward outer primer gitu. Lalu ada BIP, backward inner primer, dan B3 backward outer primer. B3 di sini, B3 nanti pasangannya B3C, BIP ini untainya atau sekuen primernya itu terdiri dari B2 dan B1C gitu ya. B2 yang tengah ini di atas sama B1C ini yang depan tapi yang bawah. Ini primer dalam lem gitu ya. Target ya nanti ada di tengah-tengahnya sini. Nah, kita coba ke reaksi lem. Ini yang menantang ini. Ini yang menantang. Reaksi berlangsung pada suhu konstan 60 hingga 65 derajat. Konstan itu jadi satu ya. Umumnya 60 derajat hingga 65 derajat. Ada yang 60 derajat, ada yang 65 derajat. Jadi kita optimasi dulu. Mungkin ada yang 59, tapi umumnya 60 derajat hingga 65 derajat range-nya. Tidak ada suhu denaturasi di sini, karena reaksinya tadi adalah strength displacement. Ini kurang S, strength displacement. Jadi DNA polimerasenya ini berbeda dengan DNA polimerasenya si PCR ya. Di sini DNA polimerase yang aktivitasnya strength displacement. Nah, ketika kita nanti mempelajari reaksi lem ini, kita perhatikan ujung 5 ketiga. Ingat, sintesis DNA itu bermula dari ujung 5 ke 3. Oke, kita mulai. Ini target kita ada di antara F1 dan B1C ya. Target kita. Target yang akan kita amplifikasi atau target gen kita. Nah, kita lihat di sini. Tadi kita ada primer B3 yang paling kanan dan BIP yang sebelah kirinya. Primer B3 nempel nanti di B3C, lalu primer yang BIP bagian B2-nya akan nempel di B2C. Oke ya, seperti ini ya. Oke, kita ke primer BIP dulu. Primer BIP dia oleh DNA polimerasenya dia akan dipanjangkan gitu ya ke arah kiri. Terus gitu, terus ke sana. Nah, seiring pemanjangan ini, yang B3 itu juga memanjang. Nah, dia akan menggantikan gitu ya, displacement-nya di sini dia. Dia mendisplace ini primer BIP tadi, sekuen baru yang dia atau untai baru yang dibentuk dari primer BIP. Dia akan didorong dan lepas ini primer BIP tadi. Jadi untai yang dibentuk oleh primer BIP dia akan lepas dari pasangannya, dari pasangan DNA template-nya, DNA cetakannya. Kita ke nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat ini B3 ya. Ini B3. Dia akan terus ke sana ke kiri itu dan menggantikan, mendisplace si untai yang disintesis oleh primer BIP. Nah, primer PP-nya kemana? Lepas dia, tek gitu ya. Dia akan lepas ke bawah. Dia akan lepas ke bawah. Nah, ini jadinya yang nomor 4 ini. Jadi yang nomor 4 ini. Dia lepas ya, tek, lepas, dia jadinya nomor 4. Nah, nomor 4 ini kenapa dia bisa membentuk, kita fokus ke sebelah kanan ya. Kenapa bisa membentuk seperti ini? Kita lihat tadi primer BIP yang di atas ya. Jadi primer BIP ini yang tadi yang gantung itu B1C. Karena dia nggak punya pasangan B1 kan. Nggak ada pasangan B1. Nah, ketika primer ini tadi memanjang, itu disintesis urutan B1 di sini. Yang nomor 2 ini B1 tersintesis ya. Ada B1 di sini. Sehingga ketika lepas, karena B1C ini pasangannya B1, dia akan membentuk loop. Membentuk lingkaran seperti ini. Struktur loop gitu ya. Memutar seperti ini. Karena ini memang pasangannya B1 ini dengan B1C.
Tadi silahkan dilihat kembali slide yang menerangkan primer tadi ya, urutan primer. Jadi memang B1 ini urutannya B1C. Nah, ini dia akan membentuk loop seperti ini. Sedangkan reaksi akan berjalan terus ke kiri. Terus ini ujung 5 ke 3. Diingat-ingat ya. Kalau yang DNA-nya ini kan 5 ketiganya dari kiri ke kanan. Ini template-nya. Tapi kalau yang disintesis itu dari primernya, berarti primer ini ujung 5-nya di bagian B3, B1C-nya itu ujung 5-nya. Ke kiri nanti. Nah, ini juga sama. Dia akan tersintesis terus ke kiri. Lalu primer forwardnya main di sini. Ini FIP dan F3-nya nempel di sini, tak gitu ya. Nempel di sini, tak gitu. Nah, di sini sama prinsipnya dengan B3 dengan BIP tadi. Yang FIP dia akan memanjang terus ke kanan, tapi dia akan didisplace oleh untai baru yang dibentuk oleh F3. Tak. Nah, ini yang nomor 5, ini yang primer FIP, untai yang dibentuk primer FIP udah lepas. Dia tinggal untai yang dibentuk oleh primer F3, dia ke kanan. Nah, yang FIP kemana? Nah, yang FIP dia jadi nomor 6 ini. Dia kan lepas nih, F1C-nya akan berpasangan dengan F1, hasil sintesis yang pertama ini, nomor 4 ini kan dia akan disintesis F1 di sini nanti. Dia akan ke kanan gitu. Karena lepas F1C-nya, dia akan berpasangan dengan F1. Dia terus ke kanan, makanya di sini ketika ini kan ke kanan terus, di sini B1 ini dia akan disintesis B1C yang ada di sini. Lalu B2 nanti B2C, lalu B1 dan terus ke kiri. Seperti itu. Tuh, gitu. Nah, loop itu kan namanya loop mediated ya. Loopnya itu berdasarkan ini karena membentuk struktur loop. Loop. Jadi dia lingkaran seperti ini ya. Memutar gitu. Nah, di sini kita dari nomor 6 tadi, ini akan berlangsung terus reaksi amplifikasinya, reaksi perbanyakannya. Kita mulai dari nomor 6 ini coba ya. Nah, ini BIP akan nempel kembali di B2C misalnya ya. Ini ada beberapa alternatif nanti. Ini sama, dia akan ke sana terus ini kan. Ketika sampai di B1C, karena ini strand displacement, ini yang untai yang bawah ini akan lepas tak gitu ya. Jadi dia akan membuka ke, kalau di sini ilustrasinya ke kiri bawah nih ya, ke arah sana. Makanya di sini B1-nya ada di atas ini, F1-nya ke sini. Jadi F1C yang di sini itu F1C yang di sini karena membuka. Lalu untai yang atas nih dari hasil yang BIP ini. Nah, ini BIP. Oke. Nah, ini dari BIP tadi dia akan ke sana ya, yang BIP ini. Nah, di sini dia akan terus ya, dia akan terus ke sana. Lalu kan ini karena ini lepas F1C ini kan dia akan ke sini ya. Oh, mohon maaf, ini BIP-nya lepas karena ini gini. Jadi ini BIP ke sini, dia lurus ya. Dia akan setelah muter ke sini, ketika udah sampai di B1C sini, dia kan akan mensintesis B1 ya. Nah, karena ini udah berpasangan sama untai baru dengan yang dibentuk oleh BIP, yang B1 ini yang bawah, untai bawah ini akan miring ke bawah ini, akan lepas dak ini. Nah, di sini dia akan muter F1 ini akan berpasangan dengan F1C di sini. Cat gitu ya. Nah, dia akan terus nabrak primer BIP ini. Primer BIP ini akan ditabrak dan lepas. Nah, ini untai yang dibentuk oleh primer BIP ini akan berubah ke yang nomor 8 ini. Ke yang nomor 8 ini. Nah, ini kan tadi ada B1C gitu ya, lalu B2. Karena di sini kan B1C ini yang di sini. Pasangan B2C ini kan B2. Nah, ini dia akan terus ke sana dan membentuk struktur ini gitu ya. Akan membentuk struktur ini. F1C ini hasil pasangan dari F1 ini. Ini kan akan ke sini terus ke sana jadi F1C, F2C ya di sini ya. Baru di sini F1. Jadi ini pasangan seperti ini. Dan ini akan terus ya. Ini akan dipasangkan dengan FIP terus ketika FIP ini nyampe di F1C di sini ini akan membuka lagi dan seterusnya. Nah, sedangkan dari 8 ke 9 ini sama prinsipnya dari nomor 7 ini ya. Nomor 7 dan 9 ini bedanya yang satu BIP, satunya FIP.
Nah, kita lihat di sini, ini kan lurus terus ya nanti ya. F1-nya akan lurus terus ke sana, akan nabrak ke sana. Dak, gitu. Ditempeli oleh FIP. Dia akan muter ke sini, dak, gitu. Nah, di sini dia akan, ketika ini sampai di F1C, dia akan buka nih. Ketika buka, B1-nya akan berpasangan dengan B1C, lalu jalan ke sini, makanya jadinya ini ya. Nanti dia akan F1 di sini, menjadi yang di atas ini. F1C-nya ini hasil lekuan di sini. Lekuan di sini dia akan terus ke sana dan ini akan terus ke sini. Nah, ini membentuk loop beberapa kali ya. Nah, ini lanjut. Nah, yang nomor 10 tadi itu ini terus dilanjutkan. Dia akan ke sini, terus ini buka lagi gitu ya. Bukanya ini jadi F1-nya akan balik ke sini. F1-nya akan balik ke sini berpasangan dengan F1C nanti ya. Jadi dia akan membentuk struktur seperti ini. Dia akan terus ini jadinya. Dia akan terus. Jadi ini misal ya. Nah, ini misal yang ini. FIP-nya itu yang biru ini ya. FIP-nya kan berarti dia yang berpasangan di sini adalah F2-nya ini, lalu di sini ada F1C. Nah, ini dia akan muter ke sini, sedangkan yang bagian sini dia akan jeplak, dia akan membuka ke sana. Dak, ini ya. Makanya di sini B1C-nya yang ada di bawah ini akan berubah di atas di sini. Dan karena ini kebuka ini, untai gandanya ini kebuka, B1-nya balik ke sini. Balik ke sini. Nah, terus nanti F1 sama F1C-nya jadi di sini. Jadi di sini. Dia akan terus ke sana. Nah, ini memang butuh imajinasi ya ini ya. Butuh imajinasi karena memang ini yang menantang dari dari ilustrasi loop lem ini ya. Karena memang ini membentuk loop berkali-kali dan dia reaksinya strain displacement. Jadi ketika sudah ketemu di sini, diperpanjang oleh DNA polimerase ini jeplak, dia akan membuka gitu. Dan seterusnya ya, seterusnya. Dia akan membentuk loop berkali-kali. Dia akan membentuk loop berkali-kali. Nah, ini yang saya sampaikan loop primer tadi. Kalau loop primer itu mengamplifikasi bagian loopnya, bagian yang melengkung tadi di antara B1 dan B2 atau F1 dan F2. Misal di sini ya, antara F1 dan F2 di sini. Kan dia nggak ada tadi untuk primer yang ada di sini. Fungsinya apa sih loop primer ini? Dia akan mempercepat reaksi lemnya. Karena gini, prinsip reaksi atau deteksi menggunakan lem maupun PCR itu kan sebenarnya ingin tahu ada atau tidak gitu ya. Ada atau tidak materi genetik tersebut gitu. Ada atau tidak materi genetik tersebut. Ketika ada materi genetiknya, oh berarti dia punya atau dia ada. Kalau misal COVID gitu ya, ketika di PCR materi genetiknya ada, berarti ada COVID-nya gitu. Tapi kadang kita kan nggak cuma deteksi ada atau tidak, tapi lebih kepada dia punya gen ini atau tidak. Dia punya gen yang menyandi vitamin A atau enggak sih? Nah, itu kan lebih cepat ditemukan, lebih cepat bisa diamati ketika amplifikasi atau perbanyakan DNA-nya lebih cepat terjadi gitu ya. Nah, loop primer ini kan ketika nempel di sini terjadi amplifikasi yang lebih cepat, lebih banyak nanti. Jadi kopi DNA-nya akan jauh lebih cepat didapatkan. Jadi kopi yang banyak itu akan lebih cepat didapatkan. Makanya loop ini dia akan mempercepat proses lemnya. Nah, kalau loop ini nanti akan nempelnya di sini prinsipnya sama, dia akan memanjang terus itu ya. Di loop ini dia juga strain displacement sama dengan yang primer yang wajib tadi, 4 yang wajib tadi. Nah, di sini hasil lemnya nanti akan banyak sekali band atau banyak produk yang terbentuk. Seperti teman-teman lihat tadi ya, ada banyak sekali produk yang terbentuk. Jadi tidak hanya satu produk gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini yang sebelah kanan, sebelah kanan ini ya, ada BIP, FIP, B3, F3, ini ada nomor 1, 2, 3, sampai 10, ini ada plus-plus. Ini maksudnya adalah, misal yang nomor 1, ini semua primer lengkap gitu ya. Nomor 2 tidak ada primer F3, lalu nomor 3 tidak ada primer B3, nomor 4 tidak ada primer B3 dan F3, nomor 5 ini BIP-nya B2 gitu ya, B2 saja, nggak pakai B1C, tapi yang lainnya sama dan seterusnya. Kita lihat di sini yang muncul, ini hanya yang nomor 1 di sini ya. Hanya yang nomor 1 ini yang ada. Jadi garis-garis ini mewakili produknya. Produknya ada banyak kan ini, garis-garis. Garis-garisnya banyak sekali yang nomor 1 ini.
Nah, ini menunjukkan bahwa amplifikasi terjadi. Ini elektroforesis namanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa 4 primer itu dia wajib ada gitu. Jadi semua primer utama itu mutlak harus ada. Mutlak harus ada. Jadi nggak boleh tidak ada BIP, nggak boleh nggak ada FIP, nggak boleh nggak ada B3, nggak boleh nggak ada F3. Empat-empatnya ini wajib ada. Yang sunnah itu hanya yang loop primer saja. Nah, kita lihat di sini, yang gambar sebelah kanan ya. NC ini negatif kontrol, ini kontrol negatif. Lalu ini konsentrasi dari apa namanya untuk materi genetiknya yang dideteksi ya. Ada 1, 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia bisa sampai mendeteksinya itu sangat detail gitu ya. Jadi di sini kita lihat dia bisa mendeteksinya selain dengan konsentrasi, kita bisa mendeteksi juga dengan pewarna ya. Jadi kita deteksinya selain dengan elektroforesis yang band ini tadi, ini juga bisa dengan pewarna. Kalau dia positif, dia akan berubah warnanya menjadi kuning ini ya. Kalau di UV dia akan menjadi hijau gitu dengan sinar UV. Nah, ini penelitian kami kemarin. Ini lem di COVID ya, RT lem. Ini dengan UV kita lihat di sini sampai ke konsentrasi 0,01 nanogram. Ini penelitian didanai Ristek BRIN dan LPDP kemarin. Lalu ketika di elektroforesis seperti ini, bandnya tercipta banyak sekali kan, tercipta banyak sekali. Berarti ini bisa dideteksi menggunakan lem gitu. Kemarin kita menggunakan alat ini, alat namanya Pocket PCR ini ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk alatnya untuk melakukan lem, karena ini sebenarnya alat PCR. PCR aja bisa, apalagi lem. Kan PCR itu bisa 3 siklus suhu ya, 3 suhu berbeda. 3 saja bisa, apalagi cuma 1. Nah, ini besarnya cuma sebesar flash disk ini kecil ini, sangat kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Harapannya deteksi COVID ini bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ke puskesmas, harus kemana gitu ya. Karena kasus sekarang kan banyak juga yang pasien-pasien itu harus didatangi ke rumah deteksinya, nggak bisa datang ke rumah sakit. Dan ini lebih efektif nanti kalau lebih banyak yang memeriksa dan datang ke rumah-rumah gitu ya. Oke. Nah, di sini lem itu dia lebih sensitif ya dibandingkan dengan PCR. Karena apa? Karena dia menggunakan minimal 4 primer tadi. Kalau PCR kan cuma 2 ya. Jadi sini dia 4, dia lebih sensitif gitu ya. 4 primer dengan 6 daerah pengenalan. Nah, ini kalau di PCR ini kita lihat di sini, ini dia DNA-nya ini kita lihat di sini, ini untuk single PCR, ini nested PCR ya. Jadi di sini adalah konsentrasinya, kopinya ya di sini. Kita lihat ini yang nested dia bisa muncul seperti ini. Kalau di lem, ini yang C ini lem, yang D ini dia PCR gitu ya. Ini ada nomor 1, 2, 3 ini nomor 1 konsentrasi virusnya ini 0, nomor 2, 3, 4 ini konsentrasinya mulai 6 sampai 600 gitu ya. Ini yang ini juga sama, 6, 7, 8, ini 6 sampai 10, tapi konsentrasi DNA totalnya ini di sini 0, yang sini 100. Ini kenapa ada konsentrasi DNA? Jadi gini, berarti ini dicampur ya antara DNA materi genetiknya virus dengan materi genetik yang lain. Apakah mengganggu atau tidak gitu? Spesifik atau tidak sih? Jadi ini nanti primernya nempel enggak di materi genetik yang lain gitu ya. Ternyata enggak, ini yang C ini lem ya, semuanya lem ini dia muncul semua. 2, 3, 4 ini tetap muncul dan sama baiknya yang 6, 7, 8 walaupun ada pengganggunya. Sedangkan kita lihat yang D, yang PCR, ini rata-rata dia kalau di PCR biasa ini di nomor 4 sama 8 ya, yang konsentrasi 600 ini muncul baik. Tapi kita lihat ini untuk pengganggunya ini 0, 10 ya. Tapi kalau pengganggunya sampai 100, ini dia nggak muncul yang PCR biasa. Minimal harus menggunakan nested, itu aja dia ini. Kita lihat yang 6. 6 ini ketika dia pengganggunya 0, ini dia nggak muncul ini ya.
Bahkan dia muncul di 10 sama 100 ini malah dia tidak spesifik, karena ini pengganggunya. Karena di single PCR dia nggak muncul ya. Ketika pengganggunya muncul, malah dia muncul juga. Jadi di sini dia lebih sensitif, karena memang daerah pengenalannya itu lebih banyak gitu ya. Seperti kalau teman-teman untuk meyakinkan kamu ini tersangka atau bukan tuh saksinya kalau satu dengan saksinya empat kan itu lebih lebih dipercaya kalau saksinya empat gitu ya dibandingkan saksinya dua gitu. Jadi ini sama dengan empat ini dan ini memang terbukti dia lebih sensitif. Nah ini perbedaannya ya antara lem dengan PCR. Yang pertama suhu ya, suhunya dia cuma satu kalau lem, PCR itu butuh tiga. Lalu primernya minimal 4, maksimal 6. Kalau PCR rata-rata emang 2. Jadi di sini untuk lem ini dia ada loop primer ya. Dia bisa mengakselerasi reaksi. Di PCR ini nggak ada sih masalah terkait loop primer. Ini adanya probes nanti pewarna dan dipercepatnya menggunakan real time PCR. Lalu lem ini simple, lalu instrumennya mudah ya. Sekarang kan ada termos air panas yang bisa diatur suhunya konstan. Itu bisa untuk digunakan untuk lem. Karena kita cuma butuh 30 menitan untuk lem ini. Sedangkan kalau PCR butuh thermocycler mesin PCR-nya. Lalu untuk lem ini ketika tidak menggunakan mesin qPCR atau mesin PCR, lem ini bisa langsung dideteksi dari perubahan warna ya. Walaupun PCR ini sebenarnya bisa, cuma dia hasilnya kalau di elektroforesis harus nunggu selesai dulu, bisa 1 jam atau lebih. Lalu berdasarkan penelitian yang tadi, itu dia sampelnya nyampur, itu pun dia masih sangat sensitif gitu ya, spesifik gitu, mendeteksi targetnya. Tapi kalau PCR bisa sangat terganggu tadi. Jadi kalau di sini toleran itu kan berarti dia tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa kalau sampelnya itu banyak nyampur. Tapi kalau PCR sensitif, kalau sampelnya nyampur, dia nanti bisa mengamplifikasi atau memperbanyak DNA yang bukan target. Lalu yang terakhir ini adalah umumnya protokol lem ini kit gitu ya. Misal kita punya reagennya bilang 65 derajat, ya sudah semuanya 65 derajat reaksinya. Sedangkan di sini untuk PCR ini bisa bervariasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai lem. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman gitu ya mengenai metode untuk mengamplifikasi materi genetik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.